Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 831 sampai 835. Oh Yesusku, jiwaku merindukan hari-hari pencobaan. Tetapi jangan meninggalkan aku sendirian dalam kegelapan jiwaku. Sebaliknya, rangkulah aku erat-erat, dekapkan pada dirimu. Jagalah bibirku, supaya hanya Engkaulah yang mengetahui harumnya penderitaanku dan menjadi senang karenanya. Oh Yesus yang Maha Rahim, betapa besarnya kerinduanmu untuk bergegas ke ruang senakel, guna mengonsekrasikan hosti yang harus kusambut dalam hidupku. Ya Yesus, Engkau rindu tinggal di dalam hatiku. Darahmu yang segar berpadu dengan darahku. Siapa yang dapat memahami kesatuan yang erat ini? Hatiku merengku Dia yang Maha Kuasa, Dia yang tak terbatas. Oh Yesus, teruslah memberikan kepadaku kehidupan ilahimu. Biarlah darahmu yang murni dan mulia mengalir di dalam hatiku dengan seluruh kekuatannya. Aku menyerahkan seluruh diriku kepadamu. Ubahlah aku menjadi Engkau sendiri, dan buatlah aku mampu melaksanakan kehendak-Mu yang kudus dalam segala hal, dan mampu membalas kasih-Mu. Oh mempelaiku yang manis, Engkau tahu bahwa hatiku hanya mengenal Engkau. Engkau telah membuka dalam hatiku kedalaman kasih kepadamu yang tak pernah terpuaskan. Sejak saat pertama kali mengenal Engkau, hatiku telah mengasihi Engkau dan telah membenamkan diri di dalam Engkau sebagai satu dan satu-satunya sasaran kasih. Semoga kasih-Mu yang murni dan maha kuasa menjadi kekuatan yang mengarahkan seluruh kegiatanku. Siapa yang akan pernah mengetahui dan memahami lubuk kerahiman yang telah memancar dari hati-Mu? Aku telah mengalami betapa banyaknya kedengkian hati, juga dalam kehidupan membiara. Aku melihat bahwa tidak banyak orang yang sungguh berjiwa luhur, yang siap mengabaikan segala sesuatu yang bukan Allah. Oh jiwa-jiwa, kalian tidak akan menemukan keindahan apapun di luar Allah. Oh, betapa rapuhnya landasan hidup mereka yang meninggikan diri dengan mengorbankan orang lain. Sungguh besar kerugian mereka. 19 Desember 1936. Petang ini, aku merasakan dalam jiwaku bahwa ada orang yang membutuhkan doaku. Aku langsung mulai berdoa. Tiba-tiba dalam hati, aku menyadari dan mengetahui siapa roh yang minta doaku ini. Aku berdoa sampai aku merasa damai. Dalam Korongka, ada pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Aku sering berdoa untuk wujud yang telah aku ketahui dalam hati. Aku selalu berdoa sampai aku merasakan dalam jiwaku
bahwa doa itu telah bekerja. Khususnya sekarang, sementara aku di rumah sakit, aku mengalami persekutuan batin yang erat sekali dengan orang yang menghadapi ajal yang minta aku doakan ketika mereka mulai menjalani sakratul maut. Allah telah memberiku suatu ikatan yang mengagumkan dengan orang-orang yang menghadapi ajal. Karena hal ini semakin sering terjadi, aku sudah dapat mengetahuinya, bahkan sampai pada saatnya secara tepat. Hari ini aku tiba-tiba terjaga pada pukul 11 malam. Dan dengan jelas aku merasakan di dekatku kehadiran beberapa roh yang minta aku doakan. Suatu kekuatan mendorong aku untuk berdoa. Penglihatanku murni rohani. Lewat suatu penerangan yang mendadak yang diberikan Allah kepadaku seketika itu juga. Aku terus berdoa sampai aku merasakan damai dalam jiwaku. Dan tidak selalu untuk waktu yang sama panjangnya. Sebab kadang-kadang terjadi bahwa dengan satu salam Maria, aku sudah merasakan damai. Kemudian aku mendaras de profundis, dan selesailah doaku. Kadang-kadang terjadi bahwa aku mendaras seluruh korongka, dan baru kemudian aku merasa damai. Kadang-kadang aku juga mengalami bahwa aku merasa dipaksa untuk berdoa lebih lama. Artinya, aku mengalami kegelisahan batin. Sementara jiwa itu mengalami suatu pergulatan yang berat dan lebih lama menjalani sakratul maut yang terakhir. Beginilah caraku mengetahui saat yang tepat. Aku memiliki arloji, dan aku mengamatinya untuk melihat pukul berapa. Pada hari berikutnya, ketika mereka memberitahukan kepadaku tentang kematian orang itu, aku menanyakan pukul berapa ia meninggal. Dan itu tepat sesuai dengan lamanya orang itu menjalani sakratul mautnya yang terakhir. Mereka berkata kepadaku, orang ini dan itu sedang bergumul berat sekali. Lain kali mereka berkata, begini dan begitu, seseorang meninggal hari ini, tetapi ia meninggal dengan cepat dan tenang. Kadang-kadang terjadi bahwa orang yang menghadapi ajal itu ada di gedung kedua atau ketiga. Tetapi bagi roh, jarak itu tidak ada. Kadang-kadang terjadi, aku mengetahui kematian yang terjadi beberapa ratus kilometer jauhnya dariku. Ini sudah terjadi beberapa kali dalam kaitan dengan keluarga dan kaum kerabatku, dan juga para suster sekongregasi. Bahkan dalam kaitan dengan jiwa-jiwa yang belum aku kenal dalam masa hidup mereka. Ya Allah yang Maha Rahim, yang mengizinkan aku memberikan kelegaan dan pertolongan kepada orang yang menghadapi ajal lewat doaku yang tidak pantas. Terpujilah Engkau beribu-ribu kali sebanyak bintang di langit dan tetes air di seluruh samudera. Biarlah kerahiman-Mu bergaung di seluruh muka bumi, dan biarlah kerahiman itu naik ke tumpuan tahta-Mu, sambil memberikan pujian kepada sifat-Mu yang paling agung, yakni kerahiman-Mu yang tak terpahami. Ya Allah, kerahiman yang tak terukur ini membarui semua jiwa kudus dan semua roh yang ada di surga. Tak kalah memuliakan kerahiman Allah yang tak terselami ini, roh-roh yang murni itu
membenamkan diri dalam pesona kudus, yang kemudian membangkitkan kekaguman yang bahkan lebih besar dalam diri mereka. Dan dengan demikian, pujian mereka dilaksanakan dengan cara yang sempurna. Ya Allah kekal, betapa bernyala-nyala keinginanku untuk memuliakan sifat-Mu yang paling agung ini, yakni kerahiman-Mu yang tak terselami. Aku menyaksikan segenap kekecilanku dan tidak dapat membandingkan diriku sendiri dengan penghuni-penghuni surga yang memuji kerahiman Tuhan dengan kekaguman kudus. Tetapi aku juga menemukan suatu cara untuk memberikan pujian sempurna kepada kerahiman Allah yang tak dapat dipahami. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.